Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taysirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah kita sedang berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Hasyr. Dan ayat yang terakhir yang kita jelaskan masih berkaitan tentang penyebutan atau informasi mengenai keadaan orang-orang Yahudi, terkhusus ketika mereka ditipu oleh orang-orang munafik. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa orang-orang munafik berjanji kepada orang-orang Yahudi bahwa ketika orang Yahudi diusir atau diperangi, maka orang-orang munafik berjanji akan memberikan bantuan dan pertolongan. Tetapi ketika orang-orang Yahudi diperangi, ternyata orang-orang munafik sedikit pun tidak memberikan bantuan. Dan ini mempertegas ciri yang ada pada mereka sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, jika mereka berjanji mereka mengingkarinya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa permisalan, dan permisalan terakhir itu adalah yang disebutkan di ayat berikutnya, kamathalis syaitani idh qala lil insani kfur. Apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi itu mirip yang dialami oleh manusia yang tertipu oleh ajakan syaitan. Yaitu ketika syaitan mengatakan kepada manusia, kafirlah. Tentunya dengan menghiasi kekufuran itu. Syaitan menghiasi kekufuran itu sehingga nampak sebagai sesuatu yang indah dan sangat menarik. Diberikan beraneka ragam janji jika seseorang mengikuti kekufuran itu. Sama persis ketika iblis merayu Adam alaihissalam agar memakan buah, padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang hal tersebut. Maka iblis tidak hanya sebatas mengatakan makanlah buah itu, tetapi ia memberikan alasan-alasan dan juga hiasan dan kemasan yang menjadikan
Adam alaihissalam akhirnya terperdaya dan termakan oleh bujuk rayu iblis. Nah, ketika syaitan mengatakan kepada manusia, ukfur, jatuhlah dalam kekufuran, pilihlah kekufuran, maka tentu tidak hanya sebatas itu saja, tetapi memang kekufuran itu dikemas sehingga menjadi sesuatu yang menarik, atau bahkan mungkin tidak dinamai dengan kekufuran atau dinamai dengan nama-nama yang lain. Ya, tapi kita diajarkan di dalam menilai sesuatu itu tidak hanya menilai pada namanya, tetapi kita menilai apa hakikat di balik suatu nama. Jadi bisa saja syaitan ketika mengajak manusia kepada kekufuran, mereka tidak mengatakan kafirlah, tetapi mereka mengatasnamakan dengan nama-nama yang masyarakat atau manusia ketika mendengar atau membaca hal tersebut secara sekilas maka tidak akan mampu mengidentifikasi bahwa apa yang ada di balik nama tersebut adalah suatu kekufuran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink. Ya, tetapi ketika manusia telah terjatuh ke dalam kekufuran dan tiba saatnya akan mendapatkan balasan atas kekufuran itu, maka syaitan berlepas diri, inni bari'um minka, sesungguhnya kami berlepas diri dari engkau, inni akhafullaha rabbal alamin, sungguhnya saya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Ini ketika sudah di akhirat. Jadi mereka berlepas diri. Jadi apa yang dijanjikan itu tidak ditepati. Sangat mirip dengan apa yang dijanjikan oleh orang-orang munafik. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita kaum muslimin untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan, karena langkah-langkah syaitan itu adalah tipuan dan jebakan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia sejumlah wasilah agar kita mampu membentengi diri kita dari tipuan tersebut, melalui ibadah-ibadah yang disyariatkan dan juga melalui zikir-zikir yang disyariatkan. Ya, kalau kita perhatikan ya, doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka nyaris dalam setiap aktivitas yang kita lakukan di sana ada doa. Kita mau makan diperintahkan membaca Bismillah. Setelah makan diperintahkan untuk berdoa. Tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar dari WC, keluar rumah, masuk rumah kita mengucapkan salam. Banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tujuannya tidak lain agar kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kunci yang akan membentengi diri kita dari godaan dan rayuan syaitan. Ketika seseorang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia akan aman dari pengaruh-pengaruh syaitan. Tetapi ketika jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka yang akan muncul di dalam pikirannya itu adalah bisikan-bisikan dari syaitan. Selalu dibisiki untuk melakukan keburukan. Sedang diam, tidak melakukan aktivitas, tiba-tiba muncul dalam pikirannya bisikan dan ajakan untuk melakukan keburukan. Itu adalah bisikan dari syaitan, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Syaitan itu senantiasa memberikan bisikan ke dalam dada-dada manusia agar melakukan keburukan.
Tetapi kalau seseorang itu mengingat Allah, maka dia akan pergi. Makanya di antara sifat yang dilekatkan pada syaitan di dalam Al-Quran itu adalah Al-Khannas, yang bersembunyi ketika seseorang itu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika tidak mengingat Allah, maka dia akan kembali dan melekat pada manusia, bahkan sampai pada tingkat menjadi teman bagi seseorang. Makanya ada namanya auliaullah, ada orang-orang yang sangat dekat kepada Allah, dan ada juga yang disebut dengan auliaus syaitan, orang-orang yang sangat dekat kepada syaitan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, fakana akibatahuma annahuma finnar, dan akibat dari hal tersebut, akibat dari perbuatan yang mengajak yaitu syaitan dan yang diajak, akibatnya adalah, hasilnya adalah annahuma finnar, kedua-duanya berada di dalam neraka, yang mengajak dan yang diajak. Ya, di sini kita diingatkan agar berhati-hati dari ajakan-ajakan. Ya, kita tidak selalu mengiyakan setiap ajakan, tetapi kita harus menyeleksi kita diajak kemana sesungguhnya. Kalau diajak kepada ketaatan kepada Allah, atau diklaim bahwa ajakan itu mengajak kepada agama, kepada ketaatan kepada Allah, maka kita minta buktinya, kita minta alasannya kenapa sampai dia mengklaim bahwa itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang benar-benar terbukti bahwa ajakan itu adalah ajakan untuk taat kepada Allah, maka kita sambut ajakan itu, kita ikuti ajakan itu. Tetapi kalau meragukan atau bahkan jelas-jelas itu adalah ajakan kepada keburukan, maka kita jauhi, meskipun tampilannya sangat menarik, meskipun kemasannya sangat menarik, maka kita jangan ragu untuk meninggalkannya. Karena akibatnya yang mengajak dan yang diajak itu sama tempatnya di hari akhirat kelak nanti. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha, keduanya kekal di dalamnya. Dan itu memang yang menjadi tujuan daripada iblis, tujuan daripada syaitan, yaitu mengajak manusia kepada jalan-jalan yang memasukkan ke dalam neraka. Sebab disebutkan Allah dalam Al-Quran, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabin nar. Sesungguhnya iblis itu mengajak golongannya supaya golongannya itu termasuk di antara penghuni api neraka. Wa dzalika jazaa'udz zalimin, dan itulah balasan yang Allah berikan kepada orang-orang zalim. Jadi semua bentuk keburukan yang dilakukan oleh seseorang itu terkategorikan sebagai bentuk kezaliman. Hanya saja kezaliman ini bertingkat-tingkat. Ya, ada yang sampai pada level menjadikan orang tersebut keluar dari agama Islam. Ada yang levelnya seseorang itu masih dalam lingkaran agama Islam tapi terjerumus dalam dosa besar. Ada yang dosa kecil. Beraneka ragam ya bentuk kezaliman itu. Karena kezaliman dalam pengertian yang umum disebutkan oleh para ulama adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dan orang yang salah di dalam menempatkan sesuatu yaitu adalah orang yang melakukan pelanggaran di dalam syariat. Yang mestinya dilakukan dia tidak lakukan, yang mestinya dijauhi justru itu yang dia lakukan. Maka ini adalah bentuk menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Inilah sesungguhnya kenapa kemudian dibutuhkan dari kita semua untuk selalu memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan di dalam kehidupan kita di dunia. Kita hendaknya mengetahui rambu-rambu hidup, ya, kapan kita berhenti, kapan kita berjalan. Nah, ini yang perlu untuk kita ketahui, ya. Dan
berkaitan dengan hal tersebut tentunya agamalah yang menjadi acuan kita. Al-Quran, sunnah Nabi SAW itulah yang menjadi pedoman kita. Kapan kita melakukan sesuatu, kapan kita berhenti dari melakukan sesuatu, maka yang menjadi acuan kita adalah Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah berkaitan dengan bagian akhir dari ayat ini, wa dzalika jazaa'udz zalimin. Beliau mengatakan, wa hadza da'bu syaitan ma'a kulli awliya'ihi. Inilah sifat dasar yang ada pada syaitan. Inilah metode yang digunakan oleh syaitan bagi orang-orang yang dekat kepadanya. Orang yang dekat kepada syaitan itu ciri-cirinya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, atau sedikit dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang bukti konkretnya itu ketika tidak menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat daripada mengingat Allah itu tidak hanya sebatas pada ucapan saja, tetapi hakikat mengingat Allah itu adalah taat kepada Allah. Karena orang yang taat kepada Allah, ya dia melakukan ketaatan karena dia ingat Allah. Ya, dia salat, selama dia melakukan suatu kebaikan dengan niat ikhlas, ya otomatis dia orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Said bin Jubair rahimahullah mengatakan, "Az-dzikru huwa at-tha'ah." Hakikat zikir itu adalah ketaatan. Faman ata Allah fahuwa dzakir. Siapa yang taat kepada Allah, maka dialah orang yang berzikir. Wa man lam yuti'hu falaysa bidzakir wa in kana katsirat tasbih. Tetapi orang yang tidak mentaati Allah, dia bukanlah orang yang berzikir, meskipun secara lisan banyak mengucapkan lafaz-lafaz zikir. Ya, jadi Syekh Sa'di melalui bagian akhir ayat ini mengingatkan kita bahwa itu seperti itulah, ya seperti itulah memang yang diinginkan oleh syaitan. Fa innahu yad'uuhum wa yudlihim ila ma yadurruhum bighurur. Syaitan itu mengajak manusia kepada hal yang memberikan mudarat kepada manusia, dan inilah yang merupakan janjinya. Ya, ketika iblis dikeluarkan dari surga, itu sudah berjanji dan menyatakan janjinya, dan pernyataannya itu dinukil oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menceritakan janji iblis tersebut di dalam Al-Quran. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku akan mendatangi mereka, ya iblis akan mendatangi manusia sebagaimana dikisahkan oleh Allah. Min baini aydihim wa min khalfihim, dari depan, dari belakang. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim, dari kanan dan dari kiri. Targetnya apa? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Engkau wahai Rabb tidak akan mendapati mereka sebagai hamba-hambamu yang bersyukur. Ya, karena jadi dalam kehidupan dunia ini akan terus mengajak manusia kepada keburukan. Hatta idza waqa'u fi syibab wa khafat bihim asbab wa haqat bihim asbab al-halak tabarra'a minhum wa takhalla anhum. Ya, tetapi ketika mengajak dan ajakan itu disambut oleh manusia dan manusia berada dalam perangkap dan sudah tidak bisa keluar dari perangkap itu, dan sebab-sebab kebinasaan itu sudah nampak, tabarra'a minhum wa takhalla an, maka syaitan pun akhirnya berlepas diri. Ya, dan disitulah penyesalan terbesar manusia. Ya, karena kita berlindung kepada Allah dari terperangkap dalam godaan dan rayuan syaitan. Kemudian Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, wallaumu kullal laumi ala man ata'ahu. Ya, celaan yang paling tercela itu ditujukan kepada manusia yang mentaatinya.
fa innallaha qad hadzara minhu wa anzar. Karena Allah sudah memperingatkan. Ya, Allah sudah memperingatkan agar kita jangan mengikutinya. Diulang-ulang peringatan itu di dalam Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti langkah-langkah syaitan. Kadang juga Allah mengatakan innahu aduwwum mudhillum mubin. Dia itu adalah musuh kalian yang nyata. Dengan berbagai macam redaksi, tetapi intinya sama, bahwa kita diingatkan bahwa musuh manusia yang paling nyata dan paling besar itu adalah syaitan. Kita diperintahkan dalam Al-Quran agar menjauhi ya, dan tidak mendekati langkah-langkah mereka. Wa akhbara bimaqasidihi wa ghayatihi wa nihayatihi. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan apa yang menjadi target-target daripada syaitan, tujuan-tujuan mereka, dan akhir seperti apa yang diinginkan oleh mereka pada manusia. Karenanya siapa yang mentaati mereka, maka dia dicap sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian pada ayat yang selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini salah satu lafaz yang sering kita jumpai di dalam Al-Quran. Panggilan yang ditujukan kepada orang beriman. Ketika ada panggilan yang ditujukan kepada orang beriman, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu adalah panggilan untuk melakukan suatu kebaikan atau panggilan untuk meninggalkan suatu keburukan. Yang mana kedua-duanya itu akan menguatkan keimanan kita. Jika dipanggil untuk melakukan suatu kebaikan, lalu kita melakukan kebaikan itu, maka itu akan menguatkan keimanan kita. Demikian pula sebaliknya, ketika kita dipanggil untuk meninggalkan suatu keburukan, lalu kita meninggalkannya, maka itu juga akan menguatkan keimanan kita. Karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, "Idza sami'tumullaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak." Jika engkau mendengar Allah memanggil dengan panggilan wahai orang-orang beriman, maka perhatikanlah dengan seksama. Fa imma khairan ya'muru bihi aw syarran yanha anhu. Karena setelah panggilan itu hanya dua kemungkinan. Kalau bukan kebaikan yang diperintahkan, maka keburukan yang dilarang. Nah, di sini kita dipanggil dengan panggilan ini, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dan ini adalah panggilan bertakwa, yaitu panggilan untuk melakukan kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan. Karena takwa, sebagaimana yang sering kita dengarkan penjelasannya, itu adalah upaya dari setiap manusia untuk menghadirkan penghalang antara dirinya dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak lain adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian perintah yang kedua, ya, perintah yang kedua itu adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat, memperhatikan apa yang akan dia bawa untuk hari esok, maksudnya hari akhirat. Kemudian ditutup lagi dengan perintah wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ya, jadi di sini ada perintah bertakwa yang diulang dalam satu ayat sebanyak 2 kali, dan secara keseluruhan dalam Al-Quran itu sampai 300-an kali
kita diperintahkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menunjukkan betapa pentingnya perintah bertakwa. Dan ini salah satu nasihat yang biasa disampaikan oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat kepada para tabi'in, orang-orang soleh kepada teman-teman mereka, yaitu ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi ketika berwasiat selalu mewasiatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena dengan takwa yang dalam arti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu akan menjadi hal yang merintangi diri kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kalau ada orang bepergian, itu pesannya ittaqillah. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perintah yang lain dalam ayat ini adalah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah seseorang itu memperhatikan apa yang ia siapkan untuk hari esoknya, maksudnya untuk hari akhiratnya. Nah, ini juga perintah yang sangat penting dan memiliki keterkaitan yang sangat erat antara ketakwaan yang ada pada seseorang, di mana seseorang akan memiliki motivasi yang kuat dalam melakukan suatu kebaikan itu kalau memiliki sudut pandang yang baik tentang hari akhirat. Syaikhani mengatakan fa innahum idza ja'alul akhirata nusba ayunihim, karena seseorang ketika menjadikan hari akhirat itu selalu berada dalam pandangannya, selalu hadir di kedua pelupuk matanya, wa qiblata qulubihim, dan hari akhirat menjadi kiblat daripada hatinya, maka wahtammu bi al-muqam biha, dan dia selalu ingat bahwa suatu saat dia akan berada di tempat itu, dia akan berada di kehidupan akhirat. Ijtahadu fi kathratil a'mal al-musila ilaiha, maka pasti itu akan memberikan efek kepada dia berupa kesungguhan di dalam melakukan amal-amal kebaikan yang mengantarkan mereka kepada kehidupan yang bahagia di akhirat kelak nanti. Ya, jadi salah satu pesan dari wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu kita diingatkan untuk selalu mengecek sejauh mana persiapan kita untuk kehidupan hari esok, yaitu kehidupan akhirat. Dan ini juga sesungguhnya hikmah kenapa di dalam salat kita, setiap kita membaca suratul Fatihah, maka kita pasti membaca ayat Maliki Yaumiddin. Kita diingatkan tentang Yaumuddin, yaitu hari akhirat. Tidak lain karena ketika kita mengingat hari akhirat, maka itu akan mendorong kita, memotivasi kita untuk melakukan persiapan-persiapan menghadapi hari akhirat tersebut. Jamaah rahimakumullah, insyaallah kita akan jelaskan lebih detail tentang ayat ini di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.